Di setiap desa, selalu ada doa yang diucapkan dengan tulus, dan ada doa yang lahir dari rasa merendahkan. Kisah ini bukan tentang ilmu hitam, bukan tentang jin yang dipanggil dengan sengaja, tapi tentang kata-kata yang dianggap sepele, dan seorang ibu yang terlalu lama menahan luka. Ketika seorang anak dipermalukan di rumah ibadah, ketika hinaan dibungkus dengan ceramah, dan ketika doa tidak lagi sampai ke langit, maka sesuatu dari bawah akan mendengarkan. Inilah kisah nyata yang diceritakan kembali tentang sebuah desa yang belajar terlambat, tentang seorang anak yang menjadi pintu, dan tentang sebuah pengajian yang tidak pernah benar-benar selesai. Tidak ada yang menganggap Buraras berbahaya. Ia hanyalah seorang janda tua yang tinggal di rumah papan di pinggir kebun singkong. Rambutnya selalu disanggul rendah, bajunya sederhana, dan tatapannya sering menunduk. Namun hampir semua orang tahu satu hal. Buraras adalah dukun. Bukan dukun terkenal, bukan pula yang terang-terangan membuka praktik. Tapi orang-orang desa tahu, jika ada yang hilang, sakit aneh, atau mimpi buruk berulang, nama Buraras selalu disebut, diam-diam. Buraras hidup hanya dengan satu anak laki-laki bernama Arga, usia 12 tahun. Arga pendiam, agak lamban berbicara, dan sering terlihat melamun sendiri. Sejak kecil anak itu kerap dianggap aneh. Dan di desa itu, aneh berarti sasaran empuk. Penghinaan yang dianggap biasa. Setiap sore, Arga sering duduk di teras masjid menunggu ibunya selesai menyapu rumah warga. Disitulah masalah sering dimulai. Anaknya Buraras lagi, bisik seorang ibu sambil menarik anaknya menjauh. Jangan dekat-dekat, nanti ketularan, sahut yang lain sambil tertawa kecil. Anak-anak sebaya Arga lebih kejam. Mereka memanggilnya anak jin, anak dukun sesat, bahkan pernah melemparinya kerikil sambil tertawa. Arga tidak pernah membalas. Ia hanya menunduk, memeluk lutut, dan menahan air mata. Semua itu memuncak ketika Ustadz Hamdan, ustadz muda yang baru 2 tahun mengisi pengajian rutin di masjid desa, mulai menyelipkan sindiran dalam ceramahnya. Awalnya halus. Hati-hati jamaah. Jangan biarkan anak-anak kita dekat dengan ilmu yang tidak diridhoi Allah. Lalu semakin terang. Ada anak di desa ini, hasil dari pergaulan dengan ilmu hitam. Jangan biarkan mereka merusak akidah anak-anak kita. Beberapa jamaah langsung menoleh ke arah Arga yang duduk di pojok masjid. Arga meremas ujung bajunya, nafasnya berburu. Buraras yang duduk di barisan belakang mendengarnya jelas. Tangannya bergetar, tapi ia tidak berdiri, tidak membantah. Ia hanya menunduk lebih dalam. Malam Jumat itu, masjid penuh. Pengajian akbar diadakan. Pengeras suara dipasang hingga ke jalan utama. Ustadz Hamdan terlihat bersemangat. Suaranya lantang, penuh keyakinan. Arga tidak ingin datang, tapi Buraras menggenggam tangannya. Tidak apa-apa, nak. Kita dengarkan saja, ucapnya pelan. Saat ceramah berlangsung, Ustadz Hamdan kembali mengulang sindiran. Kali ini lebih tajam. Kalau ada anak yang sering melamun, berbicara sendiri, itu tanda sudah disentuh makhluk lain. Beberapa jamaah tertawa kecil. Seorang bapak berbisik, "Itu Arga kan?" Arga berdiri hendak pergi, tapi kakinya lemas, dadanya sesak. Buraras merasakan itu. Ia menarik Arga ke pelukannya. Dan untuk pertama kalinya, Buraras mengangkat wajahnya. Tatapan matanya tidak marah, tidak pula menangis. Tatapan itu kosong, seperti orang yang sudah mengambil keputusan. Menjelang akhir pengajian, Ustadz Hamdan memimpin doa. Jamaah mengamini dengan khusyuk. Tiba-tiba, Buraras berdiri. Ia melangkah ke saf paling belakang, lalu ikut mengangkat tangan berdoa. Bibirnya bergerak pelan, tapi tidak mengucapkan satu kata pun yang bisa didengar. Waktu doa terasa aneh. Terlalu lama. Beberapa jamaah mulai membuka mata. Ustadz Hamdan sendiri mulai gelisah,
tapi tidak menghentikan doa Bu Raras. Lalu, suara itu terdengar. Awalnya lirih, seperti isak anak kecil. Kemudian semakin jelas, tangisan bocah laki-laki. Suara itu keluar dari pengeras suara masjid. Loh, itu suara siapa? Anak kecil nangis. Pengeras suara dicabut, tapi suara itu tidak berhenti. Tangisan semakin keras, bercampur seperti suara minta tolong. Arga menutup telinganya sambil menangis. Bu Raras menurunkan tangannya. Wajahnya pucat, keringat dingin mengalir di pelipis. Ustadz Hamdan mencoba membaca istighfar keras-keras, tapi suaranya bergetar. Dan saat itulah, seluruh lampu masjid padam. Pengajian dibubarkan dengan kacau. Jamaah pulang dengan wajah tegang. Tak ada yang berani menegur Bu Raras atau Arga. Keesokan paginya, kabar menyebar cepat. Ustadz Hamdan tidak pulang ke rumahnya. Sepedanya ditemukan tergeletak di pinggir kebun, tidak jauh dari rumah Bu Raras. Sandalnya tertinggal satu. Yang paling membuat warga merinding, tanah di kebun itu seperti bekas digali dan ditutup kembali. Bu Raras pagi itu terlihat biasa saja. Ia menyapu halaman, sementara Arga duduk di ambang pintu, menatap tanah dengan mata kosong. Saat seorang tetangga berani bertanya, "Bu, semalam pengajian itu?" Bu Raras hanya menjawab pelan, "Saya hanya berdoa, Pak. Doa seorang ibu yang anaknya terlalu sering dipermalukan." Dan sejak hari itu, warga mulai menyebut malam itu dengan satu nama, pengajian terakhir. Hilangnya Ustadz Hamdan bukan lagi sekadar kabar. 3 hari berlalu dan ia tidak ditemukan. Polisi datang, memeriksa kebun singkong di belakang masjid, juga rumah papan Bu Raras. Tidak ada bukti kuat. Tanah yang tampak bekas digali sudah mengeras kembali, seolah tak pernah disentuh siapapun. Namun satu hal membuat aparat desa diam-diam sepakat. Semua kejanggalan dimulai setelah pengajian malam Jumat itu. Arga yang mulai berubah. Sejak malam pengajian, Arga tidak lagi duduk di teras masjid. Ia lebih sering berada di kamar, berbicara sendiri. Bu Raras mendengar suara Arga berbisik tiap tengah malam. "Bu, kenapa mereka minta doa lagi? Bu, kenapa mereka ikut ke rumah?" Saat Bu Raras membuka pintu kamar, Arga selalu diam, duduk menghadap sudut gelap ruangan. Matanya cekung, senyumnya asing. Mimpi yang sama. Bukan hanya Arga yang berubah. Satu persatu warga yang pernah tertawa atau mengangguk saat Ustadz Hamdan menghina Arga mulai mengalami mimpi yang sama. Mereka bermimpi berada di masjid. Masjid kosong, lampu mati, lalu terdengar suara anak kecil membaca doa terbalik. Dalam mimpi itu, mereka mencoba lari, tapi sajadah menempel di kaki. Saat menoleh ke mimbar, Ustadz Hamdan berdiri membelakangi mereka. Wajahnya tidak terlihat. Ia berbisik, "Doa kalian tidak sampai." Warga terbangun dengan keringat dingin, bau tanah basah tercium di kamar. Tangisan dari sumur wudhu. Suatu subuh, penjaga masjid bernama Pak Sastro mendengar suara aneh dari arah tempat wudhu. Seperti anak kecil tercebur ke air dan menangis pelan. Saat ia mendekat, air sumur bergelombang sendiri. Di permukaannya muncul bekas telapak tangan kecil lalu menghilang. Sejak itu, air wudhu berbau amis. Tidak ada yang berani mengambil air dari sana. Bu Raras dipanggil. Kepala desa memanggil Bu Raras. Beberapa tokoh agama ikut hadir. "Bu, tolong hentikan ini," kata seorang perangkat desa dengan suara bergetar. "Kami tidak tahu apa yang Ibu lakukan, tapi desa ini sudah tidak tenang." Bu Raras menatap mereka satu persatu. "Saya tidak melakukan apa-apa," katanya pelan. "Saya hanya berhenti menahan doa saya sendiri." Seorang tokoh agama menuding, "Anak ibu itu, sejak pengajian dia sering terlihat di masjid malam-malam." Bu Raras menggeleng,
Arga tidak pernah ke masjid lagi sejak dia dipermalukan. Semua terdiam. Karena malam sebelumnya, beberapa warga memang melihat sosok anak kecil duduk di saf depan masjid. Padahal Arga tidak ada di rumah. Kesalahan terbesar. Malam keempat setelah pengajian, sekelompok pemuda nekat datang ke rumah Bu Raras. Mereka melempar batu, berteriak, "Keluar, hentikan ini semua. Ambil anakmu dan pergi dari desa." Satu batu mengenai jendela, kaca pecah. Di dalam rumah, Arga berdiri mematung. Tangannya bergetar hebat. Bu Raras hanya berkata satu kalimat, "Sudah, jangan dipanggil lagi." Lampu rumah padam. Di luar angin berhembus kencang. Salah satu pemuda tiba-tiba berteriak, kakinya seperti ditarik dari bawah tanah. Tanah halaman bergerak, tangan kecil berlumur muncul sebentar, lalu menghilang. Pemuda itu ditemukan pingsan keesokan paginya, mulutnya penuh tanah, dan sejak hari itu tidak bisa mengucapkan doa apapun. Rahasia yang terungkap. Malam itu, Bu Raras duduk di samping Arga. Ia akhirnya berkata jujur, "Ibu memang dukun, Nak. Tapi ibu bersumpah tidak pernah mengajarkan apapun padamu." Arga menoleh, matanya berkaca-kaca. "Bu, yang datang itu bukan yang ibu kenal," ucap Arga lirih. "Mereka bilang doa ibu membuka pintu." Bu Raras gemetar. Ia sadar satu hal mengerikan. Doa yang ia panjatkan malam itu tidak sampai ke langit. Doa itu jatuh ke tempat lain. Dan sesuatu di sana telah menjawabnya. Desa mulai berubah setelah malam pelemparan batu itu. Orang-orang tidak lagi berani keluar rumah setelah maghrib. Lampu-lampu dimatikan lebih awal. Anjing-anjing kampung melolong hampir setiap malam, menatap ke arah masjid seolah melihat sesuatu yang manusia tidak bisa lihat. Dan di tengah semua itu, nama Ustadz Hamdan kembali disebut. Bukan sebagai orang hilang, tapi sebagai saksi yang sudah tidak bisa bicara. Ditemukan, tapi bukan kembali. Pada hari ketujuh, seorang pencari rumput menemukan sarung dan peci tersangkut di pagar kebun singkong. Tak jauh dari situ, ada jejak kaki kecil bercampur dengan bekas seretan tubuh orang dewasa. Warga melapor. Polisi datang lagi. Namun yang mereka temukan bukan jasad utuh. Di dalam tanah dangkal hanya ada potongan kuku, gigi geraham, dan rahang bawah. Tidak ada darah berlebihan, seolah tubuh itu tidak dimakan, tapi dibawa sedikit demi sedikit. Seorang polisi muda muntah di pinggir kebun. "Ini bukan kerjaan binatang," gumamnya. Bu Raras dipanggil lagi. Kali ini bukan ke balai desa, tapi ke rumah kepala desa, malam hari. Kesaksian yang terlambat. Di hadapan kepala desa, polisi, dan dua tokoh agama, Bu Raras akhirnya duduk tanpa menunduk. "Bu," kata kepala desa pelan, "apa yang ibu ucapkan malam pengajian itu?" Bu Raras menarik nafas panjang. "Saya tidak membaca mantra," katanya. "Saya hanya menyebut nama anak saya, berulang-ulang. Dan saya berkata, kalau doaku tak didengar manusia, dengarlah siapapun yang mau." Ruangan mendadak dingin. Salah satu tokoh agama beristighfar keras. Polisi saling pandang. "Itu doa," lanjut Bu Raras. "Tapi bukan doa yang tahu tujuan." Arga dan masjid kosong. Malam itu, Arga menghilang dari rumah. Bu Raras menyadarinya saat mendengar suara pintu bambu masjid berderit. Padahal jaraknya cukup jauh dari rumahnya. Ia berlari, tanpa sandal, tanpa lampu. Masjid gelap, pintu terbuka. Di dalam, Arga duduk di saf depan, menghadap mimbar. Di sekelilingnya bekas kaki basah mengelilingi sajadah. Air menetes dari langit-langit meski atap tidak bocor. "Arga!" teriak Bu Raras. Anak itu menoleh perlahan. "Bu," suaranya berlapis, seperti ada suara lain di baliknya. "Mereka bilang ustadz itu dibawa karena mulutnya." Bu Raras jatuh terduduk. "Apa maksudmu, Nak?" "Mereka tidak suka suara orang dewasa yang mengajarkan takut, tapi lupa menghormati.
lampu masjid tiba-tiba menyala sendiri. Di mimbar, terlihat bekas kuku panjang mencakar kayu, membentuk tulisan tidak beraturan. Jangan ajari anak dengan hinaan. Kesalahan yang tidak bisa diperbaiki. Bu Raras memeluk Arga. Ibu salah, tangisnya pecah. Ibu tidak ingin ini semua. Arga membalas pelukan itu, tapi dingin, terlalu dingin untuk tubuh anak kecil. Sekarang bukan ibu yang memanggil mereka, ucap Arga pelan. Sekarang mereka yang datang sendiri. Tiba-tiba dari arah tempat wudhu terdengar suara seretan. Seperti karung basah diseret di lantai. Bu Raras menoleh dan melihatnya. Bayangan manusia tanpa wajah berdiri di dekat sumur. Tangannya panjang, jari-jarinya seperti akar. Di lantai masjid muncul bayangan tubuh Ustadz Hamdan tanpa kepala bersujud terbalik. Bu Raras jatuh menjerit. Harga pertama. Keesokan paginya, salah satu tokoh agama yang ikut memanggil Bu Raras ditemukan meninggal. Ia meninggal di rumah, posisi sujud, lidahnya menjulur keluar, kaku. Di dadanya tertulis bekas tekanan tangan kecil. Tidak ada tanda kekerasan lain. Di depan rumahnya, warga menemukan sajadah basah oleh air sumur, meski rumah itu tidak memiliki sumur. Kesadaran yang terlambat. Bu Raras kini tahu kebenaran yang paling menakutkan. Bukan ia yang mengutuk desa, bukan pula arwah anaknya, tapi sesuatu yang datang karena dipanggil tanpa tujuan. Dan makhluk itu tidak membedakan siapa yang bersalah atau tidak. Ia hanya tahu satu aturan. Setiap doa yang lahir dari penghinaan harus dibayar dengan kehilangan. Bu Raras menatap Arga yang kini semakin sering berbicara sendiri. Air matanya jatuh. Kalau begitu, bisiknya, harga terakhirnya pasti aku. Bu Raras tahu satu hal pasti. Kalau dibiarkan, desa ini akan habis pelan-pelan. Bukan karena kemarahan makhluk yang datang, tapi karena doa-doa manusia yang lahir dari rasa merendahkan. Malam itu, hujan turun tanpa angin. Air jatuh lurus, berat, seperti ditumpahkan. Bu Raras menyiapkan ritual penutup di rumahnya. Ritual yang sudah ia sumpahi untuk tidak pernah dipakai lagi. Persiapan yang terlalu sunyi. Di lantai tanah rumah, Bu Raras menggambar lingkaran dengan abu dapur. Di tengahnya, ia letakkan segelas air sumur lama, selembar sajadah tua, dan baju Arga saat malam pengajian. Arga duduk di sudut ruangan, memeluk lututnya. Ibu tidak akan melibatkanmu, kata Bu Raras tegas. Apapun yang terjadi nanti, kamu jangan menjawab apapun. Arga mengangguk, tapi matanya menatap lantai, seolah mendengar sesuatu dari bawah tanah. Mereka datang lebih cepat. Belum 1 jam ritual dimulai, suara ketukan terdengar dari bawah lantai. Bukan dari pintu, bukan dari jendela, tapi dari tanah. Duk, duk, duk. Setiap ketukan disertai suara nafas berat, seperti orang menahan tangis. Bu Raras membaca doa penutup. Keringat dingin membasahi tengkuknya. Pulanglah, ucapnya lirih. Yang kupanggil bukan kalian. Tertawa kecil terdengar. Bukan satu suara, banyak. Seperti anak-anak tertawa di kolong rumah. Kesalahan pertama, nama yang disebut. Bu Raras gemetar. Dalam kepanikan, ia melakukan kesalahan yang tidak seharusnya. Ia menyebut nama Ustadz Hamdan. Begitu nama itu terucap, udara dalam rumah membeku. Arga menutup telinganya. Ibu, jangan sebut nama itu, bisiknya ketakutan. Dari dinding rumah, bayangan hitam merambat naik, membentuk sosok-sosok kecil tanpa wajah. Mulut mereka terbuka, tapi tidak ada suara keluar. Di antara mereka, muncul satu bayangan lebih tinggi. Bahunya condong, lehernya kosong. Ritual berbalik arah. Bu Raras mencoba menarik energi ritual ke dalam lingkaran, tapi tanah di bawahnya retak.
Air sumur di gelas mendidih, sajadah basah oleh lumpur. Dan saat itulah terdengar suara yang paling ia kenal. "Bu, kenapa namaku dipakai lagi?" Bukan suara Ustadz Hamdan, terlalu pelan, terlalu dekat. Arga berdiri, Bu Raras berteriak, "Jangan menjawab!" Tapi terlambat. Harga yang salah. Pintu rumah terbuka sendiri, angin basah masuk membawa bau tanah kuburan. Seseorang masuk ke halaman. Pak Lurah. Ia datang tergesa, membawa beberapa warga. Mereka mendengar suara aneh dari rumah Bu Raras dan nekat mendekat. "Bu Raras, hentikan ini!" teriak Pak Lurah. Begitu ia melangkah ke dalam lingkaran abu, abu itu menghilang. Bayangan-bayangan kecil berputar mengelilinginya. Pak Lurah berteriak kesakitan. Tubuhnya kejang, seperti ditarik dari banyak arah. Bu Raras menjerit histeris, "Bukan dia! Bukan dia!" Tapi makhluk itu tidak peduli. Di hadapan semua orang, Pak Lurah jatuh bersujud, lalu tubuhnya amblas ke tanah, seolah lantai menjadi lumpur hidup. Dalam hitungan detik, Pak Lurah menghilang. Tanah kembali rata, hening. Setelah ritual gagal, warga lari tunggang langgang, tidak ada yang berani kembali. Bu Raras terduduk lemas, tangannya gemetar hebat. Arga berdiri di hadapannya. "Bu," ucapnya pelan, "mereka bilang yang masuk lingkaran berarti menyerahkan diri." Bu Raras menangis terseduh-seduh. Ia akhirnya mengerti kesalahan terbesarnya. Ritual ini tidak bisa dihentikan dengan doa, tidak bisa ditutup dengan penyesalan. Ia sudah mengubah amarah menjadi perjanjian. Dan perjanjian itu sekarang menagih tumbal secara acak. Setelah hilangnya Pak Lurah, desa resmi dinyatakan kosong sebelum maghrib. Tidak ada pengumuman, tidak ada rapat. Orang-orang hanya saling mengerti tanpa bicara. Pintu dikunci, jendela dipaku, doa dibaca pelan-pelan tapi tidak lagi keras. Karena mereka takut, doa yang terlalu lantang justru didengar oleh yang salah. Korban yang tidak pernah datang. Korban berikutnya bukan orang yang menghina Arga, bukan pula yang ikut pengajian. Ia adalah Bu Sarmi, janda tua yang setiap hari mengantar nasi ke rumah Bu Raras. Perempuan itu ditemukan meninggal di dapurnya, posisi duduk. Tidak ada luka, tidak ada bekas perlawanan. Hanya satu hal yang ganjil. Di pangkuannya terlipat rapi baju Arga saat malam pengajian. Bu Raras menjerit saat melihatnya. "Dia tidak salah apa-apa. Dia tidak pernah menghina anakku." Arga berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat. "Mereka bilang, Bu Sarmi mendengar doa ibu," katanya pelan. Dan dia tidak menutup telinganya. Makhluk yang tidak mengenal keadilan. Bu Raras mulai mengerti. Makhluk yang datang bukan penegak keadilan. Ia bukan pembalas dendam yang memilih pelaku. Ia hanya memakan siapapun yang terlibat secara tidak sengaja, yang melihat, yang mendengar, yang masuk terlalu dekat. Dan sekarang, ia tidak menunggu dipanggil. Arga bukan lagi anak biasa. Perubahan Arga semakin jelas. Ia bisa menyebutkan nama orang sebelum mereka menghilang. Ia bisa menunjuk rumah yang akan kosong esok hari. Matanya sering bergerak mengikuti sesuatu di udara. Kadang ia tersenyum sendiri, seolah sedang diajak bermain. Bu Raras tidak berani memeluknya terlalu lama. Kulit Arga dingin seperti tanah subuh. "Bu," kata Arga suatu malam, "kalau aku pergi, mereka akan berhenti sebentar." Bu Raras mematung. "Apa maksudmu?" "Kalau aku ikut, mereka ingin aku ikut. Karena aku pintunya." Penolakan terakhir seorang ibu. Bu Raras menampar Arga. Tamparan itu pelan, lebih seperti sentuhan putus asa. "Jangan bicara begitu. Ibu lebih baik mati daripada kehilangan kamu." Arga menatap ibunya. Untuk sesaat, mata anak itu kembali normal.
Kalau ibu mati, doanya tetap hidup. Kalimat itu menghancurkan Bu Raras. Malam pemilihan. Malam Jumat kembali tiba. Tanpa pengajian, tanpa azan keras. Namun masjid tetap menyala sendiri. Dari kejauhan, warga melihat bayangan kecil masuk satu persatu ke dalam masjid. Bukan manusia. Pagi harinya, 3 rumah kosong. Tidak ada mayat, tidak ada jejak. Hanya satu kesamaan. Ketiganya milik orang yang pernah mengangguk setuju saat Ustadz Hamdan menghina Arga. Bu Raras jatuh terduduk di halaman masjid. "Mereka sudah memilih sendiri," bisiknya. Harga yang diminta. Malam itu, Arga berdiri di tengah rumah. Ia menggambar lingkaran dengan jarinya di tanah, tanpa diajari. "Mereka bilang," ucapnya dengan suara tenang yang bukan suaranya, "satu pintu harus ditutup dengan yang membukanya." Bu Raras menatap anaknya. "Dan siapa yang membuka pintu itu?" tanyanya gemetar. Arga menatap lurus ke mata ibunya. Doa seorang ibu yang dilukai. Desa sudah seperti kuburan hidup. Tidak ada suara ayam, tidak ada anak bermain. Bahkan azan hanya terdengar dari radio rumah masing-masing. Itu pun pelan, seperti takut mengganggu sesuatu yang sedang mendengar. Masjid berdiri kosong, tapi tidak pernah benar-benar sepi. Bisikan yang tidak bisa ditolak. Setiap malam, Arga duduk menghadap jendela. Ia berbicara dengan suara pelan tapi jelas. Mereka bilang, waktunya hampir habis. Mereka lapar karena pintunya belum ditutup. Bu Raras hanya bisa memeluk lututnya sendiri di sudut ruangan. Ia tidak berani mendekat. Ia sudah tahu, setiap kali Arga bicara seperti itu, satu rumah akan kosong keesokan paginya. Tawaran dari yang tidak bernama. Pada malam ke-16 sejak pengajian terakhir, rumah Bu Raras dipenuhi bau tanah basah dan asap kemenyan. Padahal ia tidak menyalakan apapun. Udara menjadi berat. Lampu meredup. Dari dinding, muncul bayangan tinggi tanpa wajah. Tidak mengancam, tidak juga menakutkan secara kasar. Ia hanya menunggu. Di kepala Bu Raras, suara itu muncul, bukan di telinga. Satu harus ikut, yang paling dekat dengan pintu. Bu Raras gemetar. "Aku," katanya dengan suara pecah. "Ambil aku, jangan anakku." Bayangan itu diam lama. Lalu jawabannya datang, dingin. "Ibu bukan pintu, ibu kunci yang rusak. Anak itu," celahnya, "usaha terakhir." Bu Raras tidak menyerah. Ia pergi ke rumah seorang kiai tua di desa sebelah. Orang yang dulu pernah menolak bantuannya karena tahu siapa dirinya. Kiai itu pucat saat mendengar cerita Bu Raras. "Ini bukan jin biasa," katanya lirih. "Ini kumpulan dari doa yang dibuang manusia. Doa yang lahir dari penghinaan, takut, dan kemarahan." "Bisa dihentikan?" tanya Bu Raras. Kiai itu menunduk. "Bisa, tapi bukan dengan ilmu. Harus dengan keikhlasan yang benar-benar memutus ikatan. Perpisahan yang tidak dipahami." Malam itu, Bu Raras memandikan Arga sendiri. Seperti saat Arga masih kecil. Tangannya gemetar saat mengusap rambut anak itu. "Bu," tanya Arga pelan, "kalau aku pergi, ibu marah?" Bu Raras memeluknya erat. "Ibu tidak marah," bisiknya. "Ibu hanya terlalu sayang." Ia mengenakan baju putih pada Arga, baju yang sama dengan yang dipakai Arga malam pengajian. Di luar, masjid kembali menyala. Jalan menuju masjid. Bu Raras menggandeng tangan Arga. Tidak ada warga yang berani menegur. Tidak ada yang berani menupuk pintu. Mereka tahu, ini bukan lagi urusan manusia. Di depan masjid, Arga berhenti. "Bu," katanya sambil tersenyum kecil, "kalau aku sudah tidak ada,
Jangan doakan aku keras-keras." Buraras menangis tanpa suara. Pintu masjid terbuka sendiri. Di dalam, lantai basah seperti habis hujan. Ikhlas yang terlambat. Buraras bersujud di lantai masjid. Untuk pertama kalinya, ia berdoa dengan benar. Tanpa marah, tanpa dendam, tanpa menyebut nama siapapun. Hanya satu kalimat. "Ambil rasa sakitku, bukan anakku." Lampu padam. Angin dingin menyapu ruangan. Saat lampu menyala kembali, Arga tidak ada. Tidak ada darah. Tidak ada jejak. Hanya sajadah basah dan bau tanah yang mulai memudar. Selama 3 hari setelah Arga menghilang, desa terasa tenang. Tidak ada rumah kosong, tidak ada bau tanah basah, tidak ada mimpi buruk yang sama. Orang-orang mulai membuka jendela saat pagi. Anak-anak kembali terdengar, meski masih pelan. Warga menyebutnya keajaiban. Mereka berkata, semua sudah selesai. Hanya Buraras yang tahu. Ini bukan akhir, hanya jeda. Masjid yang tidak sama. Masjid dibersihkan besar-besaran. Sajadah diganti. Sumur wudhu dikuras. Namun ada satu hal yang tidak bisa dihilangkan. Setiap subuh, lantai masjid selalu basah di satu titik. Di saf depan, tepat tempat Arga dulu duduk. Airnya tidak berbau, tidak kotor, tapi dingin. Dingin seperti tangan anak kecil yang terlalu lama di dalam tanah. Buraras yang tidak pernah pergi. Buraras tidak meninggalkan desa. Ia tinggal sendirian di rumahnya. Tidak lagi menyapu rumah warga. Tidak lagi keluar setelah maghrib. Orang-orang menghindarinya. Bukan karena takut, tapi karena malu. Tak satu pun yang berani meminta maaf. Anak yang terlihat lagi. Suatu sore, seorang anak kecil berteriak histeris. "Ibu, Arga di sawah. Dia manggil aku." Warga berlarian. Mereka menemukan anak itu berdiri di tengah sawah, gemetar. Tidak ada siapa-siapa. Namun di lumpur, terlihat bekas kaki kecil menuju masjid. Sejak hari itu, beberapa anak mengaku melihat Arga. Duduk di tangga masjid, berdiri di dekat sumur, atau menatap mereka dari balik pohon pisang. Selalu diam, selalu tersenyum tipis. Doa yang masih bocor. Buraras mulai bermimpi lagi. Dalam mimpinya, Arga berdiri di ambang pintu masjid. "Ibu," katanya, "pintunya tidak tertutup rapat." Buraras terbangun dengan dada sesak. Keesokan harinya, seorang warga tua meninggal mendadak. Orang yang dulu paling sering tertawa saat Arga dihina, ia meninggal dalam tidur, dengan tangan membentuk gerakan menutup telinga. Kesadaran warga. Kepala desa yang baru mengumpulkan warga. "Ini belum selesai," katanya jujur. "Kita semua ikut bersalah." Untuk pertama kalinya, warga desa berkumpul di masjid. Bukan untuk pengajian, tapi untuk diam bersama. Tidak ada ceramah, tidak ada pengeras suara. Mereka hanya duduk, menunduk, dan menahan air mata. Di saf depan, lantai terasa dingin. Buraras mendengar kebenaran. Malam itu, Buraras duduk sendiri di masjid. Ia mendengar langkah kecil di belakangnya. Arga berdiri di sana. Wajahnya sama, tapi matanya terlalu dalam. "Mereka tidak pergi," kata Arga. "Mereka hanya lapar lebih sedikit." Buraras menutup wajahnya. "Apalagi yang harus ibu lakukan?" Arga tersenyum tipis. "Kali ini bukan ibu, bukan aku. Lalu siapa?" Arga menoleh ke arah rumah-rumah desa. Mereka harus menutup pintu itu sendiri. Desa akhirnya mengerti satu hal yang paling sulit diterima manusia. Teror ini tidak meminta korban. Ia menagih pengakuan. Malam pengakuan. Malam itu, masjid kembali penuh. Bukan karena undangan, bukan karena pengajian. Semua datang dengan sendirinya. Tidak ada pengeras suara, tidak ada ustadz, tidak ada mimbar yang digunakan. Hanya lampu masjid yang menyala redup dan saf depan yang tetap dingin meski malam tidak hujan. Buraras duduk di pojok masjid,
Sendirian, kecil, lelah. Ia tidak memimpin apapun. Ia tidak diminta bicara. Malam itu bukan tentang dirinya. Satu persatu mulai bicara. Awalnya sunyi lama. Lalu seorang bapak berdiri, tubuhnya gemetar. "Saya tertawa waktu anak itu dipanggil anak jin," katanya pelan. "Saya tidak menghentikan siapapun." Ia duduk kembali, menangis. Seorang ibu menyusul. "Saya melarang anak saya bermain dengan Arga," katanya. "Bukan karena takut, tapi karena malu." Tangisan pecah. Pengakuan terus mengalir. Tidak ada yang disela, tidak ada yang dibenarkan. Setiap kata jatuh ke lantai masjid, dan lantai itu tidak lagi terasa dingin. Yang terakhir berdiri. Akhirnya, kepala desa berdiri. "Saya membiarkan ceramah yang menghina," katanya. "Saya diam karena saya pikir itu demi ketertiban." Ia menunduk lama. "Padahal saya sedang mengajarkan anak-anak kita bahwa menghina bisa dibenarkan." Lampu masjid berkelip. Angin dingin masuk perlahan. Di saf depan, air menetes. Bukan dari atap, tapi dari lantai. Arga datang untuk terakhir kali. Di tengah tangisan, sosok kecil muncul di ambang pintu masjid. Arga. Ia tidak menatap siapapun. Ia hanya menatap Buraras. Buraras berdiri dengan kaki lemas. "Bu," kata Arga lembut. "Sekarang mereka mendengar doanya sendiri." Buraras menangis terseduh-seduh. "Maafkan Ibu." Arga tersenyum kecil. "Ibu tidak salah," katanya. "Ibu hanya terluka." Lalu Arga menoleh terarah warga. Wajahnya kosong. Bukan marah, bukan dendam. Hanya selesai. Pintu yang benar-benar tertutup. Lampu masjid padam. Dalam gelap, semua orang mendengar suara nafas panjang, seperti sesuatu yang akhirnya dilepaskan. Saat lampu menyala kembali, Arga tidak ada. Air di lantai mengering. Udara terasa ringan. Masjid kembali. Masjid. Setelah semua usai, tidak ada korban lagi. Tidak ada rumah kosong. Tidak ada mimpi yang sama. Desa hidup kembali, tapi tidak pernah benar-benar sama. Anak-anak tidak lagi diejek. Orang dewasa belajar menahan mulutnya. Dan Buraras, ia tetap tinggal di rumah papan itu. Tidak lagi dikenal sebagai dukun. Hanya seorang ibu yang setiap sore duduk di depan masjid, menyapu daun, dan tersenyum pada anak-anak yang lewat. Orang-orang sering bertanya, apakah Arga mati? Apakah ia jadi arwah? Apakah ia dikorbankan? Tidak ada yang tahu. Yang pasti, setiap malam Jumat, jika desa terlalu sunyi, orang-orang mendengar suara anak kecil berbisik dari arah masjid. Jangan ajarkan iman dengan hinaan. Dan sejak malam itu, tidak pernah lagi ada pengajian yang berakhir dengan tawa merendahkan. Karena semua tahu, doa yang lahir dari penghinaan tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu untuk dikembalikan.